Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua, yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Kemudian pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi terakhir, kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara niat ini adalah perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar. Dengan niat juga seseorang bisa mendapatkan pahala yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, rabba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rabba amalin kabirin tusawwiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan-amalan kecil namun besar timbangannya di sisi Allah, dan berapa banyak amalan-amalan yang besar namun kecil timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengatakan an-niyatu khairun, an-niyatul mu'min khairu min amalihi, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena ketika niat itu betul-betul kita luruskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka itu sangat berpengaruh untuk amal soleh kita. Tapi ketika kita tidak mengikhlaskan niat, tidak mengharapkan wajah Allah, maka itu menjadi malapetaka untuk hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 15 sampai 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Bagi siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amal tersebut tanpa dikurangi. Dan mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya dan sia-sia usahanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Ada orang yang beramal tujuannya yang hanya ingin mendapatkan dunia. Tujuannya hanya ingin meraih dunia. Ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka saja. Allah batalkan amal-amalnya karena Allah tidak redha atas amal yang saleh, amal yang sangat agung, di mana seharusnya balasannya yang pantas adalah dengan surga. Namun ternyata ia hanya mengharapkan dunia, yang dunia adalah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak amalan-amalan yang agung yang seharusnya bernilai pahala di sisi Allah, namun menjadi suatu yang bisa membinasakan pelakunya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang pertama kali dibakar dengan api neraka. 3 orang ini pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama, orang yang alim, qari. Lalu kemudian Allah memanggil dia dan Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa amalanmu? Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, dahulu di dunia aku belajar ilmu. Aku ajarkan ilmu kepada manusia dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Rabb." Allah berfirman, "Kadzabta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Kamu dahulu membaca Al-Qur'an karena ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu." Lalu ia pun diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid lalu dipanggil oleh Allah. "Fama amilta fiha?" Apa amalanmu? Dia berkata, "Ya Rabb, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh karena Engkau." Allah berfirman, "Kadzabta. Engkau berdusta. Kamu dahulu berperang hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang selalu berinfak. Allah bertanya kepadanya, "Apa ma amilta fiha?" Apa amalanmu? Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, tidak ada satu tempat yang Engkau sukain untuk aku berimpak dan aku sudah berimpak di sana. Semua karena Engkau ya Rabb." Maka Allah berfirman, "Kadzabta. Kamu dahulu berimpak hanya ingin disebut dermawan dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Lalu pun ia diseret ke neraka jahanam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Padahal menuntut ilmu adalah amal yang sangat besar di sisi Allah. Berjuang, berjihad di jalan Allah adalah amal yang sangat besar di sisi Allah. Bersedekah, berinfak juga amal yang sangat besar di sisi Allah. Tapi karena niatnya yang tidak benar, niatnya yang hanya mengharapkan dunia, mengharapkan sebutan manusia, mengharapkan pujian dari manusia, akhirnya amal itu menjadi amal yang paling hina dan buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin yang menginginkan keselamatan, hendaknya ia benar-benar memperhatikan tentang masalah niatnya. Kenapa? Karena syaitan selalu menggoda kita. Syaitan selalu memberikan bisikan-bisikan kepada kita. Syaitan selalu berusaha untuk merubah niat-niat kita. Maka
sepantasnya kita untuk selalu meluruskan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan tentunya lillahi ta'ala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya marilah kita berusaha untuk meluruskan niat-niat kita. Ketika kita salat, maka yang kita harapkan adalah mengharapkan wajah Allah. Ketika kita bersedekah, maka yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Ketika kita melaksanakan amal-amal kebaikan, maka jangan pernah mengharapkan balasan dari manusia, tapi kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita laksanakan itu mendapatkan pahala di sisi Allah, agar apa yang kita laksanakan, amal-amal kebaikan yang kita laksanakan itu mendapatkan surga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.